Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mencapai tujuan nasional. Filosofi pemikiran pengembangan wawasan Nusantara ditinjau dari filsafat Pancasila, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan seperti halnya memberikan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan serta rasa toleransi yang tinggi. 2. Aspek wilayah Nusantara. Geografi Indonesia yang terdiri dari atas ribuan sumber daya alam dan suku bangsa. Dengan demikian, secara kontekstual, kondisi geografi Indonesia mengandung keunggulan dan kelemahan pula. Contoh kekayaan alam dan suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, mengandung potensial konflik yang sangat besar, terlebih lagi dengan kesadaran masyarakat yang relatif rendah, dan jumlah masyarakat yang terdidik relatif terbatas. Contoh macam-macam suku bangsa di Indonesia. Ada suku Minang, ada suku Dayak, ada suku Batak, dan juga lain sebagainya. Hal-hal yang menjadi masalah di Indonesia pada saat ini adalah adanya pengklaiman budaya. Salah satunya adalah negara Malaysia, karena kurang responnya pemerintah untuk mengamankan aset-aset budaya seperti tari pendek dari Bali, reog Ponorogo dari Jatim, tari tortor dari Sumatera. Seharusnya kita sebagai warga Indonesia selalu cinta dengan budaya Indonesia sehingga negara lain tidak mudah merebut budaya dan adat istiadat yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya, cintalah produk-produk buatan Indonesia. Contohnya batik, angklung, dan juga lain sebagainya. Walaupun kita berada di zaman era-era modern seperti sekarang, yang tren-trennya sering mengikuti negara asing dan negara-negara barat lainnya, tetapi kita sebagai warga Indonesia jangan sampai meninggalkan atau melupakan adat dan istiadat budaya Indonesia yang telah dititipkan oleh nenek moyang kepada kita. Kita sebagai generasi penerus Indonesia seharusnya tetap menjaga budaya dan adat istiadat Indonesia. Historis semangat sebagai bangsa dan penerus bangsa yaitu mempertahankan dan menjaga kesatuan NKRI. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. 5. KBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Wawasan Nusantara tentunya memiliki tujuan. Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Kedudukan atau status Wawasan Nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki, posisi atau status wawasan kehidupan nasional Indonesia adalah 1. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara. 2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara. 3. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 4. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. 5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam membangun nasional. Sekian presentasi kami pada kali ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kami serahkan ke moderator.